Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang selalu dikasihi dan dijaga Tuhan. Perkenalkan saya Stefanus Triyuwono dari GKI Veteran Tasikmalaya. Dan tema yang saya akan angkat dalam Sapa Gembala saat ini adalah iman yang tetap menyala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kehidupan kami semua adalah kehidupan yang terus menjaga dan senantiasa memancarkan kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Dan semuanya dapat terjadi ketika hidup kami mau kami serahkan untuk terus dibentuk supaya melaluinya hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan. Curahkanlah kepada setiap kami roh hikmat, sehingga melaluinya kami menjadi bijaksana di dalam mewujudkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa memohon kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 8 ayatnya yang ke-18, lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-38 dan 39. Roma 8 ayat 18 dan ayat 38 dan 39. Demikianlah tertulis. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, harus diakui bahwa saat ini kita hidup dalam sebuah periode waktu yang mungkin kita bisa katakan sangat unik. Banyak sekali kepastian hidup di hari-hari yang lalu menjadi raib, banyak kemapanan yang tak lagi bisa dipertahankan, entah itu karena disrupsi di dalam berbagai aspek pekerjaan atau terdisrupsi oleh virus corona ketika kita menghadapi bersama-sama masa pandemi ini. Dan entah kita adalah orang Kristen atau bukan, pandemi akibat virus corona ini berhasil membuat kita bingung, berhasil mengguncang batin dan juga pikiran kita semua. Sejujurnya, sungguh sulit menerima kenyataan bahwa virus ini mungkin menjadi yang terburuk dalam sejarah. Dan bahwa segala perkiraan kita mengenai dampak-dampaknya, mungkin di hari-hari yang lalu kita berpikir, ya tidak akan berat-berat amat, seperti flu, seperti apa. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Dampaknya sedemikian besar dan destruktif. Dan semua perkiraan-perkiraan kita tampaknya meleset dari kenyataan yang ada. Dulu saat bencana nasional terjadi di dunia barat, kita ingat bahwa semua orang berbondong-bondong datang ke gereja dan para pemimpin negara menyerukan, mengajak seluruh warganya, seluruh umat untuk sama-sama berdoa. Dan saya juga ingin mendorong yang sama bagi kita semua untuk berjuang dalam doa sebagai hal yang mutlak untuk dilakukan di masa-masa seperti ini. Diakui atau tidak, kita melihat bahwa semakin sedikit orang yang memiliki pengharapan kuat di dalam Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan kita sangat menyadari pengharapan mudah sekali luruh ketika pergumulannya jauh lebih berat, lebih besar, dan kita sudah ada di titik di mana kita merasa kita tak mampu apa-apa lagi. Kita hanya bisa pasrah saja, lalu lupa bahwa ada kuasa yang kepadanya kita semua dapat menggantungkan diri. Sejak gereja-gereja di seluruh dunia harus mengalami shutdown,
barangkali harus diakui juga bahwa ada banyak iman yang juga ikut shutdown. Gereja yang ditutup untuk mencegah penyebaran, lalu banyak orang yang mempertanyakan keberadaan Allah. Yakni apakah Allah benar-benar ada? Apakah Allah sedang melakukan isolasi mandiri sampai kita sepertinya sulit sekali untuk mengakses Allah? Dari mana atau dari siapa kita bisa memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, memperoleh pengharapan yang sesungguhnya? Pertanyaannya lalu berlanjut, kenapa Allah tidak menciptakan saja dunia yang bebas dari penyakit atau manusia yang tidak perlu bisa jatuh ke dalam kejahatan moral? Kenapa tidak Allah ciptakan seperti itu saja? Jawabannya Allah bisa. Allah bisa saja menciptakan dunia robotik gitu ya, yang secara otomatis akan mengikuti program yang terpasang. Seolah-olah ada template-nya. Kalau ia berdosa, lalu ia akan mereset kembali. Allah bisa menciptakan dunia metaverse buat kita, untuk kita jalani sehingga kalau terjadi kesalahan bisa diformat, atau bug-nya bisa di-update dengan program yang lebih baru. Tetapi dunia yang seperti itu tidak akan berisi manusia seperti kita. Alasannya adalah bahwa salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kehendak bebas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selalu diberkati Tuhan, kita bisa memilih ya atau tidak, dan kesempatan tersebut membuka hal-hal yang menakjubkan bagi kita. Kita bisa memilih yang baik, kita bisa memilih tetap berpengharapan. Dan ketika pilihan bebas dari Allah kemudian dipakai untuk mengeksekusi keputusan untuk hal-hal yang baik, saya yakin kita semua akan merasakan cinta, rasa percaya, relasi yang tulus dengan Allah dan juga sesama. Kejahatan memang mungkin terjadi dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Tetapi itu bukanlah maksud Tuhan bagi dunia yang Ia sudah ciptakan. Kita hidup dalam dunia di mana kesalahan bisa terjadi, dan hidup di dunia di mana manusia juga bisa memilih yang salah. Maka tantangan kita bersama adalah mawas diri, juga berdedikasi untuk melihat dan melakukan yang benar. Lalu bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap atas pandemi ini? Orang Kristen harus tetap menjadi orang benar, melakukan yang benar, meneladankan yang juga benar. Bahkan jika untuk memperjuangkannya diperlukan pengorbanan, mari lakukan itu ketika kita tahu itu benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita nikmati apa yang dikatakan oleh Martin Luther di tahun 1527 ketika wabah pes menyerang dan mewabah di Jerman. Martin Luther mengatakan begini, kita berkorban menjaga kota. Dokter-dokter Kristen tidak boleh meninggalkan rumah sakit. Pejabat-pejabat Kristen tidak boleh melarikan diri. Pendeta-pendeta Kristen tidak boleh mengabaikan jemaatnya. Wabah ini tidak menghapus tanggung jawab kita. Wabah ini mengubah tanggung jawab kita menjadi salib-salib yang mana kita harus siap untuk mati. Indah apa yang dikatakannya. Dan ia hidupi ini. Martin Luther menghidupi ini. Dan karena keputusannya ini, ia pun harus menerima ketika istri dan anaknya meninggal karena wabah pes. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada hal-hal yang tak dapat kita hindari. Peristiwa-peristiwa yang harus kita hadapi dengan sikap yang benar, seperti apa yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang
maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tetaplah berjuang untuk iman yang tetap menyala di tengah badai yang mencoba untuk memadamkan iman dan cinta kita kepada Kristus. Tuhan memberkati setiap kita.